Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, Opini Obrolan Pagi ini spesial edisi kita akan membahas mengenai pendakian langkah kecil. Nah, sebenarnya pendakian langkah kecil itu apa sih? Nah, pemirsa, sebenarnya mendaki itu adalah hobi yang menyenangkan ya, apalagi bisa melihat pemandangan yang luar biasa, pegunungan dari ketinggian di setiap daerah nih. Kita sapa dulu nih ya narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Cindian Febriani sebagai konten kreator. Selamat pagi, Cindian. Halo Mbak, selamat pagi. Ini panggilannya Cindian kah? Cindia kan nama aslinya siapa sih? Cindia. Cindia. Bisa dipanggil Cindia kali ya, singkatnya. Singkatnya Cindia ya. Nah, Cindia ini kan sebagai konten kreator ya. Sebenarnya kalau untuk buat konten-konten mendaki itu sejak kapan sih, Cindia? Kalau aslinya itu dari 2 tahun yang lalu ya Mbak, saat corona, tepatnya 2019 Cindia mulai untuk bikin konten pendakian. Dilanjut sampai hari ini. Dilanjut sampai hari ini, berarti berkah corona ya waktu itu ya? Oh iya, karena terlalu lama di rumah, akhirnya apa nih yang bisa dibikin gitu. Waktu itu memang sendiri sering buat konten-konten mendaki atau sudah ada tim waktu itu awalnya? Awalnya itu dimulai dari sendiri dulu Mbak. Spesialnya itu adalah di Bukit Kaba, di Bengkulu. Dimulai sendiri dulu, coba ngevlog sendiri, bawa kamera sendiri, terus juga minta tolong sama teman-teman pendakian yang sama-sama satu tim waktu itu untuk tolong dong rekamin gitu. Setelah itu baru dimulai ada tim yang ngelihat, ada videografer dari daerah Cindia itu yang ngelihat, oh ini bisa dibikin lebih bagus lagi kalau misalnya ada alat yang lebih memadai, terus juga lebih berkonsep gitu. Akhirnya gabung sama tim dan sampai sekarang ada timnya. Ada timnya ya. Berarti kalau dulu awalnya dari 2019 itu sendiri. Ya, waktu sama tim ini dari tahun berapa? 2019 juga 2019 tapi bulan? beda bulan. Nah, Oh, beda bulan. Kalau misalnya dikasih waktu jarak dari ketika masih sendiri sampai dengan ada tim itu berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Dari waktu 2 bulan udah dapat tim ya ternyata ya. Karena habis naik di Bukit Kaba itu upload di YouTube, terus abis itu ditonton sama tim itu, terus abis itu dia tertarik, oh ini bisa nih dijadikan sebuah karya yang lebih bagus lagi, makanya diambillah untuk talentnya. Berarti pendakian pertama itu memang di Bukit Kaba awalnya, pertama kali mendaki? Enggak, Gunung belum. Daun. Oh, Gunung Daun. Tapi waktu itu belum buat konten. Belum, cuman ikut organisasi waktu itu. Jadi coba mendaki Gunung Daun, terus abis itu baru yang hura-huranya baru di Bukit Kaba. Baru di Bukit Kaba. Sebenarnya berarti memang awalnya sering banget mendaki ya, tapi awal buat konten itu di Bukit Kaba. Bukit Kaba. Oke, ini mendaki ini hobi kah atau memang awalnya ikut-ikutan karena pecinta alam kah? Atau gimana? Oh, bukan. Enggak ya? Bukan. Karena mungkin memang berangkat dari hobi kali ya Kak. Jadi Cindia itu suka banget sama yang berbau dengan alam, suka sekali explore alam, tempat-tempat yang jarang dikunjungi sama orang-orang. Jadi ketika kita explore tempat yang jarang dikunjungi sama orang itu punya kesenangan pribadi gitu. Akhirnya berpikir, oh kalau misalnya pendakian gunung itu jarang sekali, apalagi perempuan. Ya, apalagi perempuan itu jarang banget yang mendaki. Tapi kalau sekarang mungkin udah banyak ya. Pada waktu itu pas Cindia baru-baru mulai itu jarang yang ada pendaki perempuan, apalagi sambil ngekonten. Nah akhirnya oh ya udah coba deh, mana tahu bisa jadi sesuatu karya juga. Akhirnya berangkat dari hobi tadi, akhirnya sampai hari ini banyak yang suka ternyata gitu sama konten pendakiannya. Karena itu pendaki itu mungkin kebanyakan laki-laki, jadi ketika melihat konten pendakian yang dilakukan oleh perempuan, jadi dia ngerasa tertarik gitu. Agak unik gitu ya. Agak beda gitu. Kenapa sih tertarik untuk mendaki gitu? Karena memang suka sama alam gitu tadi ya? Suka dengan alam tadi, terus juga ada tantangannya. Kalau misalnya kita ke tempat-tempat yang air terjun atau apa, itu mungkin banyak juga air terjun yang masuk-masuk hutan ya Mbak. Cuman kalau gunung itu beda gitu. Kita harus jalan berapa hari dulu baru untuk sampai di atas gitu. Ini kan berarti niat banget ya, apalagi Nah, kan iya, cewek kan, iya. cewek itu kan rempong banget ya kalau misalnya banget. mau daki atau Bener. apa sebagainya. Itu nggak kewalahan emangnya, apalagi kan sambil kuliah ya. Iya, sebenarnya karena suka
jalan, sebenarnya kalau jalan tuh nggak terlalu suka ya, cuman karena jalan biasa yang jalan kayak kita jalan-jalan yang tempat yang datar sama jalan-jalan nanjak itu beda beda rasanya, itu beda, capeknya juga beda, terus juga tiba di atas itu rasanya terbayar juga gitu. Terus selama di jalur itu pengalamannya banyak kan, bisa ngobrol juga, bisa ketemu sama hal-hal baru juga, akhirnya bikin pendakian itu beda perjalanannya dibandingkan ke tempat-tempat yang lain gitu, akhirnya ya suka. Nah ini kan mendaki sekarang tujuannya itu buat konten juga kan ya, selain karena kepuasan diri sendiri tadi. Lebih ribet gak sih ketimbang kamu ketika ngevlog sendiri waktu itu? Sekarang lebih enak karena kalau waktu ngevlog sendiri itu kita harus capek-capek, terus harus mikirin oh ini bakal diapain nih, videonya belum, dari bawah belum, dari atas belum, terus ngomongnya juga belum. Nah kalau misalnya ada timnya itu udah ada di bawah satu, di atas satu, terus habis itu yang nerbangin drone satu, kayak gitu, terus yang ngevlog baru sendiri gitu. Jadi lebih gampang, terus juga kalau misalnya capek juga bisa di backup sama yang lain juga, jadi lebih unggul kalau misalnya ada timnya dibanding sendiri. Waktu itu kenapa sih buat Cynthia yakin untuk bergabung sama tim ini, terus juga sekarang namanya Langkah Kecil ya? Langkah Kecil. Bisa tercetus nama itu, kenapa tuh ceritanya? Sebenarnya Cynthia sendiri tuh kan dari awalnya pengen, nggak ada target sih, nggak ada target untuk akan ada timnya terus nanti kita bakal bikin Langkah Kecil, nggak ada, tapi benar-benar coba sendiri. Terus ada orang lain yang ngerasa bahwa ini bisa jadi potensi atau karya yang bakal banyak peminatnya, jadi ngerasa oh nggak apa-apa deh, coba dulu aja. Taunya nyaman, cocok, terus habis itu ngerasa oh iya oke deh, coba lagi, akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Makanya ngerasa yakin aja nih sama timnya, bisa dia punya sama-sama dapat feedback kan dari dianya. Mungkin dia terkenal gara-gara oh ini videografernya ini nih gitu, videonya bagus gitu. Kalau dari Cynthia-nya punya tercapai juga target kontennya, jadi sama-sama untung gitu. Jadi itu sih bikin yakin sama tim sekarang. Timnya berapa orang sih kalau Langkah Kecil ini? Berempat ada, tapi itu tergantung sih Kak, kalau misalnya ada yang nggak bisa ini terus digantiin ini, tapi yang kalau yang aslinya itu berdua. Berarti setiap orang itu harus mendaki dong? Harus, dan kan? Spesialnya itu adalah mereka baru mendaki. Setelah ngajak untuk bikin yang lebih bagus itu, mereka pertama kali mendaki. Waduh, jadi tantangan juga bagi mereka ya. Ternyata mereka kecanduan. Kalau laki-laki itu akan gampang kecanduan mendaki itu. Jadi dia kecanduan, terus abis itu dia ngajakin lagi gitu. Pernah nggak sih mereka tuh bujukin Cynthia kalau misalnya jangan deh, kayaknya buat konten daki terus kapok, kayaknya capek juga. Belum lagi durasi kesana lama, persiapannya juga lama gitu kan. Udah mulai sih. Udah mulai ngeluh sih. Karena kalau yang di gunung kemarin kan Gunung Sumbar itu hampir udah semua, jadi itu pasti bikin kita untuk pengen di gunung luar, di Gunung Jawa. Cuman akses untuk ke sana itu kan lebih banyak ya kan, biayanya, terus juga waktu. Jadi itu sih yang susah sekarang, cari waktu, cari sponsor untuk ke Gunung Jawa, karena kalau untuk gunung yang deket-deket udah gitu. Berarti Cynthia sekarang fokusnya itu buat konten yang memang ada ciri khas sendiri, yaitu mendaki gitu ya. Karena kan sekarang tuh banyak ya konten-konten kreator yang memang buat konten tuh mukbang gitu kan. Terus juga yang ngikutin yang lagi viral gitu kan. Kalau kamu enggak ya, konsisten ke sana memang. Dari kemarin-kemarin konsistennya itu sih, karena ngerasa bisanya di situ. Mungkin kalau dicoba yang lain bisa, cuman ngerasa nyaman, enaknya tuh di situ. Ditambah juga teman-teman tuh udah pada support kan Kak. Oh iya, ini langkah kecil. Jadi ngerasa oh ini kalau nggak diterusin sayang banget. Benar. Nah, Langkah Kecil ini diambil dari apa tuh? Mungkin nama apa? Karena tercetusnya karena apa tuh? Tercetus sendiri aja mungkin karena waktu itu Cynthia masih umur berapa itu ya? Masih karena dakinya kecil-kecil langkahnya. Karena cewek juga, terus juga waktu itu Cynthia masih umur berapa sih? Masih agak kecil juga lah untuk melakukan pendakian gitu kan. Kayak biasanya kan kalau yang cewek tuh pasti udah gede-gede kan. Karena kakaknya udah mendaki itu pasti umurnya udah gede dan punya kekuatan yang lebih ekstra. Jadi ngerasa oh ya udah yang simple aja deh, yang identik sama Cynthia-nya apa? Oh, Langkah Kecil. Ya, karena langkahnya kecil-kecil, terus habis itu nyampenya di atasnya lama juga. Jadi ya udah nama Langkah Kecil. Sesimpel itu. Pertama kali kan ke mana tadi, Bukit Daun ya? Iya, Gunung Daun. Nah, itu ikut-ikutan teman waktu itu? Itu masuk organisasi di kampus. Organisasi apa namanya? Palasostik. Oh, Palasostik. Iya, FISIP kan. Nah, jadi gabung itu, terus abis itu waktu itu kalau nggak salah ada kenal medan gitu, rangkaian dari organisasinya. Terus coba
tapi waktu itu nggak ada kepikiran ke sana mendaki, Iya. nggak ada, cuman emang memenuhi ini doang gitu, organisasi. Konten aja ya Nah. awalnya ya kan, makanya tiba-tiba mau aja nih pengen gitu kan, karena Iya. kan kalau misalnya cewek itu sering banget ya suka buat konten-konten gitu Iya, kan, kayaknya bener. kalau misalnya nggak mengabadikan sesuatu tuh kayaknya ada yang Iya, kurang bener, gitu kan, bener banget apalagi gitu. udah nyampe di puncak tuh Nggak, kayaknya rugi iya. banget ya kalau nggak mengabadikan. Kalau Susah ya. diabadikan lebih dengan alat-alat atau dengan videografernya langsung, mungkin itu akan lebih bagus ya. Akan lebih terbayar, kenang-kenangannya juga lebih terbayar. Terus juga niatnya awal itu pengen ngasih tahu teman-teman juga sih, kan teman-teman itu banyak yang mau mendaki cuman terhalang izin orang tua, terus juga terhalang fisik, terhalang sama banyak hal yang nggak ngebolehin nih perempuan ini ngapain sih mendaki gitu, kayak nggak ada hobi lain gitu. Jadi sini pengen ngasih tahu juga buat teman-teman tuh, kalau mendaki tuh kayak gini kan. Kalau di pendakian Cindy itu Cindy jelasin dari awal perjalanan sampai atas itu Cindy ceritain semua apa yang terjadi di jalur itu, Cindy ceritain semua. Jadi kasih gambaran ke teman-teman, nggak seserem itu gitu, nggak seserem itu, bisa gitu. Jadi itu sih niatnya tuh untuk ngasih tahu teman-teman juga. Apalagi kan cewek itu kan lebih sensitif ya kalau Iya, misalnya benar. mendaki ya. Ada beberapa aku nggak tahu ya ini rumor atau memang faktanya, kalau misalnya cewek kalau lagi maaf ya halangan itu nggak boleh mendaki, itu benar? Iya benar, itu benar. Bukan nggak boleh, sebenarnya tergantung pribadi sih kalau percaya atau nggak percaya. Kadang kita juga lagi nggak haid itu dari bawah tiba di atas kita haid gitu, mau nggak mau lagi kan. Tapi kalau percaya nggak percaya itu emang mengganggu mereka, karena kita kan istilahnya kita nggak bersih ya Kak. Terus Iya. juga kita nggak bersih, terus kita masuk ke tempat mereka yang ya pasti akan banyak hal-hal yang halus itu pasti akan ada, pasti maka mereka akan terganggu. Tapi itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing, percaya nggak sama hal-hal yang kayak gitu. Oke, Cynthia, kita jeda dulu nih ya. Oke. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu pendakian langkah kecil. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.